Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Oh ya, Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk memelihara atau berbudidaya ikan cupang. Nah, ketemu lagi dengan saya, Bang Kumis Cupang. Oke, Sobat Cupang, hari ini saya ingin memindah burayak saya yang sudah berumur 4 hari ya, Sobat Cupang. Baik, ikuti terus di channelnya Bang Kumis Cupang ya, bagaimana cara untuk memindahkan burayak dan kapan waktu yang tepat untuk memindahkan burayak. Baik, jangan lupa di subscribe, jangan lupa bikin kopi biar mantap, biar asoy boy. Hai. Oke, Sobat Cupang, nah ini adalah burayak yang sudah berumur 4 hari ya. Nah, ini sudah berumur 4 hari. Nah, syarat untuk memindahkan si burayak ikan cupang ini adalah begitu 4 hari atau si burayak cupang ini sudah bisa berenang secara normal. Kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, maka bisa kita pindah ke tempat pembesaran ya, Sobat Cupang. Baik, sebentar lagi kita akan pindah. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk kolam pembesaran? Oke, kita lanjut. Mantap. Baik, kita lanjut ya. Hal yang pertama yang kita perlukan untuk sebuah kolam pembesaran adalah yang pastinya wadah ya, wadah yang cukup besar. Kita sesuaikan wadah ini dengan jumlah populasi. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah populasi si burayak. Artinya kalau burayak yang dihasilkan oleh proses breeding itu sedikit, cukup juga kita berikan tempat yang kecil, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang burayak itu yang dihasilkan cukup banyak, artinya kita harus memberikan tempat yang cukup besar ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan, yaitu seperti biasa ya, ketinggian air. Nah, ketinggian air saya menggunakan hampir 3 ruas ya. Jadi untuk burayak yang baru-baru tidak perlu terlalu dalam, karena nanti akan susah ya, kalau saya bilang akan susah untuk mengambil oksigen dari permukaan air. Kemudian yang kedua adalah daun ketapang ya, seperti biasa. Kemudian garam ikan dan obat biru. Nah, ini juga kita harus menggunakan air endapan ya, kurang lebih 2 hari air yang sudah kita endapkan agar betul-betul lebih aman. Oke, kita lanjut ya. Sebentar kita akan melakukan proses penuangan. Nah, untuk proses selanjutnya adalah kita menaruh wadah burayak ya, wadah burayak yang seperti di video ini di dalam wadah pembesaran ya. Kita biarkan dulu ya, kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai setengah jam. Tujuannya apa? Agar si burayak ini bisa beradaptasi dari suhu kolam pembesaran. Yang kedua adalah agar si burayak ini tidak kaget ya pada saat kita menuangkan. Artinya burayak ini juga butuh adaptasi ya, baik itu adaptasi secara suhu maupun di lingkungan. Oke, kita biarkan dulu selama kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Oke, nah satu hal yang terpenting ya, Sobat Cupang, hampir terlewat tadi, yaitu kita sudah menyiapkan pakan ya di kolam pembesaran 1 hari sebelum kita melakukan penuangan. Jadi pakan yang saya berikan yaitu adalah pakan hidup ya, sudah ada di dalam kolam pembesaran ini. Saya taruh 1 hari sebelum kita melakukan pemindahan ya dari tempat yang kecil ini ke kolam pembesaran.
Dan pakan hidup yang saya gunakan adalah kutu air ya Sobat Cupang. Bisa juga menggunakan pakan lain atau pakan alternatif lainnya selain kutu air. Oh iya Sobat Cupang, satu hal lagi adalah kita biarkan setelah penuangan 15 menit. Itu baru kita angkat indukan jantannya atau kita pisah indukan jantannya dari si burayaknya ya Sobat Cupang. Ingat ya Sobat Cupang, ada beberapa hal tadi. Yang pertama adalah umur si burayak 4 hari atau sudah bisa berenang normal. Oke, kita langsung tuangkan secara perlahan ya. Tadi sudah saya adaptasikan selama hampir setengah jam ya Sobat Cupang. Artinya sudah cukup untuk adaptasi. Kita tuang saja secara perlahan ya. Jangan terlalu buru-buru karena masih rentan dia ya Sobat Cupang. Burayak kecil ini rentan terhadap getaran air ya, bisa mati. Bismillah. Oke, kita pastikan apakah masih ada. Ya, sekalian saja ya tanaman hidupnya. Tanaman airnya kita masukkan ya. Oke. Oke, Sobat Cupang, gimana? Kalau memang kurang jelas nanti silahkan komen, atau ada masukan atau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah video ini ya Sobat Cupang. Nah, itu saja cara untuk memindahkan burayak atau waktu yang tepat untuk memindahkan burayak ikan cupang dari kolam breeding ke kolam pembesaran. Mudah-mudahan video ini, informasi ini sangat bermanfaat untuk Sobat Cupang di rumah. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe, di like, atau di share ya Sobat Cupang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.